Selamat hari Minggu. Walaupun kita beribadah di rumah, tetapi kita mau tetap menjaga hati kita untuk boleh tetap terfokus pada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan, belajar kebenaran firman-Nya. Kita mau siapkan hati kita mau puji nama Tuhan, kita agungkan nama Tuhan, kita puji Dia, Allahku dahsyat. Benar ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah kami yang dahsyat. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kalau kami masih boleh beribadah. Hari ini kami mau datang kepada Engkau, kami mau menaikkan pujian kami pun mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami, berikan kami hati yang sungguh, yang mau mempersembahkan ibadah ini pada Engkau sebagai persembahan yang sungguh di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari adik-adik, saat ini kita persiapkan persembahan kita. Kita mau berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita persembahkan hidup kita juga sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itulah persembahan yang sejati yang Tuhan inginkan. Kita juga mau bersyukur kepada Tuhan, karena tak pernah henti-hentinya Tuhan memberkati kehidupan kita. Tiada lelah
kekuatan yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kebaikan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Sungguh tak dapat kami membalas kebaikan-Mu dengan apapun juga yang kami berikan. Tuhan, kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat berguna bagi gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita terus dengarkan firman Tuhan. Kita terus rindu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu menjadi bekal bagi kehidupan kita, menjalani hari-hari kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
Halo adik-adik, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berfirman-Lah untuk setiap kami agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sungguh satu sukacita yang besar ketika kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita yang tidak layak dibuatnya menjadi layak. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Dan adik-adik tahu, Tuhan Yesus tidak hanya mengizinkan kita untuk merasakan sukacita nanti ketika kita sudah di surga. Tetapi selama dalam dunia, ketika kita hidup dekat dengan Tuhan dan kita mau taat kepada apa yang Tuhan katakan, maka sukacita itu juga akan Tuhan berikan kepada setiap kita. Tapi tidak semudah itu. Kita punya tugas besar. Adik-adik dan juga Lause yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus punya tugas besar, yaitu menjadi duta kerajaan Allah. Ketika kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita tidak berasal dari dunia. Kita berasal daripada surga. Kita berasal dari tempat di mana Tuhan Yesus datang, yaitu kerajaan Allah. Maka itu tugas kita dalam dunia ini adalah menyatakan kasih Tuhan, menjadi teladan untuk banyak orang, supaya ketika orang-orang melihat kita, mereka mengenal, mereka menjadi pengen tahu siapa itu Tuhan Yesus. Itu adalah tugas adik-adik dan Lause sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Maka itu kita harus hidup di dalam kebenaran. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dari kitab 2 dan 3 Yohanes. Ini masih tetap sama ditulis oleh Rasul Yohanes yang merupakan murid Tuhan Yesus. Adik-adik, kalau misalnya adik-adik buka ya di dalam Alkitab ini, kitab 2 dan 3 Yohanes masing-masingnya itu hanya memiliki satu pasal. Walaupun sedikit, tetap saja Tuhan mengizinkan Alkitab ini ditulis. Meskipun sedikit, tetapi punya power yang berdampak untuk kehidupan orang percaya. Kita akan lihat bagaimana kehidupan setiap orang percaya agar mampu hidup di dalam kebenaran. Kebenaran di dalam Yesus Kristus pastinya. Kita akan sama-sama buka dari kitab 2 Yohanes dan kitab 3 Yohanes. Akan ada beberapa hal yang kita pelajari dari firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini. Hidup di dalam kebenaran ini sungguh-sungguh ditekankan oleh Rasul Yohanes. Betapa pentingnya kita hidup di dalam kebenaran Kristus. Kita akan lihat prinsip pertama yang Rasul Yohanes ingin katakan kepada setiap kita itu adalah, yang pertama, berpegang teguh pada Injil Kristus. Kalau kita perhatikan di dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat pertama sampai ke 4, di situ tertulis ada 4 kata kebenaran. Di ayat 1 ada kebenaran, di ayat 2 ada kata kebenaran, di ayat 3 ada kata kebenaran, di ayat 4 juga ada kata kebenaran. Coba adik-adik hitung, apa kalau sebenar di setiap ayat ada kata kebenaran? Kemudian di surat 3 Yohanes pasal 1 sampai ke 4 itu juga terdapat kata kebenaran. Di ayat 1 ada kata kebenaran. Lalu di ayat 2, di ayat 3 ada kata kebenaran sebanyak 2 kali. Lalu di ayat 4 ada juga kata kebenaran. Jadi artinya tuh kebenaran itu adalah hal yang paling penting untuk kita, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, hidup di dalamnya. Karena itu diulang-ulang. Adik-adik tentu tahu ya, setiap kata yang diulang-ulang itu berarti kata itu punya makna yang sangat penting. Mari kita buka 3 Yohanes, kitab 3 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11. Lause akan bacakan untuk setiap kita ya. 3 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat,
ia tidak pernah melihat Allah. Sekali lagi ya, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Adik-adik, firman Tuhan ini sangat jelas mengatakan kepada kita, kita harus melakukan apa yang baik, melakukan apa yang benar. Karena setiap orang yang tidak melakukan kebaikan, tidak melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, mereka tidak pernah mengenal Allah. Contoh melakukan hal yang benar itu seperti apa? Nah, sekarang kan adik-adik masih sekolah online. Langsung mau tanya, berapa banyak dari adik-adik yang sudah hidup jujur? Yang selama sekolah online menjalani sekolah dengan penuh kejujuran. Langsung yakin ada banyak sekali kesempatan untuk menyontek. Apalagi tidak dilihat oleh guru, tidak dilihat oleh orang tua, tidak juga dilihat oleh teman. Apakah adik-adik tetap hidup di dalam kebenaran itu? Yaitu melakukan hal yang baik, hal yang benar, yaitu apa? Tidak mencontek. Itu adalah hal sederhana. Apakah adik-adik melakukan itu dengan jujur di hadapan Tuhan? Atau adik-adik masih melakukan kecurangan? Kalau misalnya adik-adik masih melakukan kecurangan, berarti adik-adik harus minta ampun kepada Tuhan dan tidak mengulanginya lagi. Lalu apalagi yang melakukan hal yang baik? Adik-adik, saat ini adik-adik selalu pegang gadget. Adik-adik bisa cari apa saja di internet. Apakah adik-adik menggunakan media sosial adik-adik dengan baik? Atau di sana ada kata-kata kasar, ada kata-kata kotor, atau menunjukkan hal-hal yang tidak baik? Jika adik-adik melakukan hal itu, adik-adik harus minta ampun kepada Tuhan. Karena apa? Karena anak Tuhan itu selalu melakukan apa yang baik dan benar. Bahkan dalam menggunakan media sosial, dalam menggunakan gadget yang Tuhan percayakan kepada kita lewat papa dan mama. Kita harus menggunakannya dengan bijaksana. Tidak menghabiskan waktu seharian full dengan main gadget tanpa belajar, tanpa bantu orang tua, apalagi tanpa membaca Alkitab. Tuhan tidak senang dengan hal itu. Maka itu, hidup benar seperti yang firman Tuhan katakan, itu adalah melakukan apa yang baik, apa yang benar di hadapan Allah. Jika kita tidak melakukan itu, berarti kita tidak disebut sebagai anak-anak Allah. Lalu berharap adik-adik masuk di dalam kategori sebagai anak-anak Allah, yaitu melakukan apa yang baik dan apa yang benar walaupun tidak ada yang melihat. Hal kedua adalah bagaimana kita mentaati perintah Allah, yaitu saling mengasihi. Rasul Yohanes ini disebut sebagai murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Maka itu hampir di semua kitab Yohanes pasti membahas tentang kasih di sana. Coba sekarang Lause mau ajak adik-adik buka 2 Yohanes pasal 1 ayat 1. Lause akan bacakan ya. Di sana tertulis seperti ini. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Lalu sekarang buka 3 Yohanes pasal 1 ayat 2 dan 4. 3 Yohanes pasal 1 ayat 2 dan 4. Di sana ditulis, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Yohanes selalu menulis saudaraku yang kekasih. Dia selalu menulis hal ini kepada jemaat di mana dia menulis surat atau kepada orang-orang yang dia kasihi, yang dia orang-orang yang hidup juga di dalam Tuhan Yesus. Kasih adalah dasar hidup orang percaya. Coba adik-adik hafal nggak
di Yohanes pasal 3 ayat 16. Di sana dikatakan apa? Di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dimulai dari Tuhan, dimulai dari Allah di dalam Yesus Kristus, menunjukkan kasih-Nya kepada semua manusia, maka kita sebagai manusia yang telah dipilih oleh Yesus, itu wajib ya namanya mengasihi. Beberapa contoh dari kasih, yang pertama tuh tidak ada dengki, tidak ada amarah, yaitu saling mengampuni. Sekarang adik-adik sudah menghabiskan waktu lebih dari 8 bulan di rumah, bersama dengan adik-adik, bersama dengan kakak-kakak di rumah, dan juga bersama dengan papa dan mama, dan juga tante om atau opa dan oma juga. Nah, sekarang langsung mau tanya, adik-adik apakah sudah hidup mengasihi mereka? Apakah adik-adik benar-benar mengasihi keluarga adik-adik? Atau adik-adik menyimpan marah, adik-adik menyimpan kekesalan, adik-adik tidak mau mengampuni? Nah, itu adalah hal yang tidak menunjukkan kasih. Kasih itu adalah yang saling mengampuni, saling mengasihi. Meskipun papi mami buat kesal, koko cici, dede buat kesal, kita harus tetap belajar mengasihi dan mengampuni mereka. Itu adalah kasih yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dia datang ke dalam dunia, Dia menebus dosa kita. Dia mengampuni kita dari setiap dosa kita. Siapa kita tidak mampu mengampuni dosa sesama kita? Contoh kedua apa? Contoh kedua itu adalah bagaimana kita bisa hidup saling memperhatikan satu sama lain. Rasul Yohanes mengajarkan kita melalui firman-Nya bahwa kita harus saling melihat, harus saling memperhatikan satu sama lain. Apa yang bisa kita bantu? Kita harus memberikan bantuan itu kepada mereka, apalagi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Bisa dimulai dari mana? Tentu dari keluarga kita. Kalau adik-adik di rumah, adik-adik melihat pekerjaan rumah yang bisa dibantu, adik-adik segera melakukan itu. Tolong papa dan mama untuk membersihkan rumah. Lagi nanti ketika adik-adik sudah ketemu teman-teman di sekolah atau teman-teman di gereja, jika mereka butuh pertolongan, jika mereka butuh bantuan, ulurkan tangan adik-adik, berikan perhatian dan bantu mereka agar kita benar-benar menghidupi kasih Kristus itu. Dua hal ini merupakan contoh bagaimana kita bisa hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Prinsip terakhir yang Rasul Yohanes ingin katakan setiap kita adalah menolak pengajaran sesat dan ajaran-ajaran palsu. Ketika nih adik-adik mendengar sebuah ajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan juru selamat, itu berarti sesat. Ketika ada juga ajaran yang berkata Yesus itu hanya manusia biasa, dia hanya nabi biasa, dia bukan Tuhan, itu juga adalah ajaran palsu, ajaran yang tidak berdasarkan kebenaran di dalam Alkitab. Kalau adik-adik mendengar tentang ajaran seperti itu, adik-adik harus benar-benar menolak. Ketika adik-adik sudah percaya kepada Tuhan Yesus dari dalam hati, sudah mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, adik-adik tidak boleh separuh-separuh ikut Tuhan. Adik-adik langsung akan bacakan di dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Lalu di ayat 8, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upah sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajarannya itu, ia memiliki bapa maupun anak. Lause berdoa agar adik-adik bisa benar-benar percaya, bisa benar sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam hidup. Tidak membiarkan orang lain atau Allah lain menguasai diri adik-adik. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat.
Gimana caranya untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat? Yang paling pertama adalah menjalin relasi dengan Tuhan Yesus. Itu dengan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan bukan hanya setiap hari Minggu, tetapi setiap hari. Dan juga harus bersekutu, berdoa kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau kita lakukan sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh-Nya. Adik-adik, itu merupakan 3 prinsip yang diajarkan oleh kitab 2 dan 3 Yohanes. Yang pertama, itu kita harus hidup berpegang pada Injil Yesus Kristus. Yang kedua, kita harus mentaati perintah Allah, yaitu saling mengasihi. Allah lebih dahulu mengasihi kita, maka itu kita juga harus mengasihi sesama. Yang ketiga adalah menolak ajaran-ajaran sesat dan palsu. Itu yang harus kita lakukan. Oke adik-adik, biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita bagaimana kita bisa hidup menjadi duta kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah firman ini boleh menjadi pedoman dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.